Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat ya? Senang sekali kita bisa beribadah lagi hari ini. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, tapi ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, teman-teman pakailah baju yang rapi ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dan yang kedua, dimohon kepada papa dan mama untuk mendampingi anak-anak selama ibadah berlangsung. Teman-teman harus sungguh-sungguh beribadah ya, jangan sambil ngobrol, sambil makan, atau sambil bermain. Karena Tuhan Yesus ada di mana-mana, termasuk di rumah teman-teman. Oh ya, siapkan Alkitab dan persembahannya ya. Nah, itu semua yang harus kita perhatikan untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wow, hari ini senang sekali ya kakak ya. Iya kak, puji Tuhan kita dikasih kesempatan sama Tuhan lagi untuk ibadah sekolah minggu. Bersama-sama dengan adik-adik juga yang ada di rumah. Betul sekali. Iya, ya sebelum kita akan mulai ibadah kita mau ucapkan terima kasih ya untuk kakak-kakak tadi yang sudah menyapa kita di video tadi ya kakak. Iya, dan sudah menginformasikan tata cara ibadah untuk kita hari ini. Iya, pasti adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini kan? Siap dong. Oke, ya tapi sebelumnya kakak mau tanya nih kabarnya adik-adik. Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Nah ya, oke kakak mau dengar nih semangatnya, dengan semangat ya jawabnya. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Iya, semangatnya kakak. Iya, ya. semangat banget. Tapi sekali lagi dong, kita mau cek sound, cek semangat iya, adik-adik. Oke, semangat ya, lebih semangat lagi. Oke, ya silakan kakak yang tanya ya. Oke, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya kakak ya. Kita semua di sini sehat dengan semangat. Adik-adik di rumah juga kita percaya pasti semangat dan kabarnya luar biasa baik. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Iya betul sekali kakak. Ya, jadi kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, fokus kita, dan papa mama boleh mendampingi, menemani adik-adik beribadah dari rumah. Baik, kita akan naikkan penyembahan kita. Yang pertama, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
berdoa, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya pada kesempatan ini kami masih boleh bersama-sama beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan ada di hati kami. Setiap hati kami, setiap hati adik-adik yang di rumah, kami percaya Tuhan ada. Tuhan, kami mohon Tuhan layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya kami boleh layak untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan pada hari ini. Kiranya kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya baik adik-adik, sekarang kita masih terus memuji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat gerakan tari-tarian kita hari ini. Sebab hanya Dialah yang layak disembah. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Adik-adik ikutin gerakannya Kakak Iyau ya. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Ya adik-adik kita ulangi pujian ini lagi dari awal ya. Katakan Yesus Raja. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Dan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yeay. Kita terus memuji Tuhan kita. Kita katakan Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Kita katakan lagi pujian ini, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus
terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Sekali lagi, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Yeay, puji Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergerak untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Dan saat ini kakak mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik di rumah untuk menaikkan pujian penyembahan kita yang berjudul Ku Diberkati untuk Menjadi Berkat. Dia memanggilku tanpa selamatkan, ajaib anugerah yang ku terima. Dia memberkati sepanjang hidupku, jadikan ku berkemenangan. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Dia telah panggil kita semua untuk jadi alat. Dia telah panggilku jadi alatnya, lengkapi aku dengan karunia. Banyaklah jiwa membutuhkan Yesus. Banyaklah jiwa membutuhkan Yesus, ku siap beritakan namanya. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Kepada Kak Donald, disilakan. Baik adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kakak akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami supaya firman-Mu ini jadi kekuatan, jadi terang bagi jalan hidup kami. Dan apa yang kami dengar dari firman-Mu, kami akan melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan
bacaan dari firman Tuhan. Ya. Kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita bacakan saat ini di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Kakak ulangi, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-12. Baik, kakak akan bacakan untuk kita semua dengan perikop Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita di dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar adik-adik. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Nah, kakak akan bercerita sedikit tentang siapa Filipus ini sebenarnya. Nah, Filipus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus, atau salah satu dari 12 rasul. Saat itu Rasul Paulus ketika ada penindasan bagi orang percaya di Yerusalem, Filipus saat itu pergi ke salah satu kota yang namanya Samaria. Salah satu tempat namanya Samaria, dan dia memberitakan Injil di salah satu kota. Saat dia memberitakan Injil, ternyata Tuhan bersama-sama dan menyertai Filipus dalam pemberitaan Injil, sehingga banyak sekali orang yang memberi diri dan menerima Injil atau kabar baik itu, dan mereka dibebaskan baik itu dari roh-roh jahat seperti yang kita baca tadi, maupun mereka juga menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, seperti itu singkat cerita dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Oke adik-adik, jadi tema kita pada saat ini adalah memberitakan kabar Injil. Seperti itu. Temanya memberitakan kabar Injil ya kakak? Iya Kak Wi. Kabar Injil. Kabar Injil itu apa kakak? Kak Wi, Kak Yao, dan semua adik-adik di rumah, ya kakak mau jelaskan tentang apa itu Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, kita sudah merayakan. Mungkin adik-adik di rumah juga sama-sama merayakan ya, Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah itu
kita memperingati bagaimana Yesus sudah mati dan bangkit. Yesus mati untuk apa? Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit juga untuk memberikan kehidupan yang baru untuk kita. Ya. Jadi seperti itu, itulah isi dari kabar Injil itu. Oh begitu kakak. Jadi siapa saja yang boleh menerima kabar Injil itu kak? Siapa yang boleh menerima Injil? Nah, jawabannya adalah Kak Wi, Kak Yao dan adik-adik. Nah, semua orang boleh menerima Injil atau kabar baik itu. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 6 juga, Kak Wiwi, Kak Yao, firman Tuhan juga berkata bahwa upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut adalah kematian kekal di dalam neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Pasti kan tidak ada yang mau kan? Nah, oleh sebab itu semua orang layak dan harus mendengar Injil atau kabar baik itu. Seperti itu Kak Wi. Oh terus kak, perintah untuk memberitakan Injil itu diberikan oleh siapa kak? Nah Kak Wi dan adik-adik, perintah untuk memberitakan Injil itu ya, diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saat Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita dan dia bangkit dari antara orang mati, nah, dia kembali ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga, nah, dia memberikan perintah ini kepada murid-muridnya saat itu yang bersama-sama dengan dia. Nah, dan sebenarnya perintah ini bukan saja untuk murid-murid tetapi juga untuk kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada dia. Nah, perintah itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, Kak Yao, Kak Wiwi mau tahu dan adik-adik di rumah? Ya, firman Tuhannya itu di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Nah, gitu Kak Wi, adik-adik. Nanti adik-adik di rumah bisa bacakan itu sendiri ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Oh begitu ya kak. Jadi siapa aja sih kak yang harus memberitakan kabar Injil ini? Kan Tuhan Yesus yang perintahkan. Jadi apakah kakak aja yang boleh memberitakan atau Bapak Gembala? Atau kakak-kakak yang di sini aja yang boleh memberitakan kabar Injil? Ya, baik Kak Yao. Nah, pertanyaannya siapa saja yang boleh memberitakan Injil? Nah, jawabannya adalah kita semua ya, orang yang percaya kepada Yesus, ya, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua boleh memberitakan Injil. Adik-adik yang di rumah juga boleh memberitakan Injil. Nah, seperti apa caranya kita memberitakan Injil? Nah, mungkin saja kita tidak bisa langsung terlibat di dalam pemberitaan Injil itu. Ya, kita tidak bisa pergi ke pedalaman atau ke tempat misi untuk kita memberitakan Injil. Tetapi ternyata kita juga bisa terlibat dalam pemberitaan Injil. Nah, dengan cara apa Kak Wi, Kak Yao? Dengan cara apa? Berdoa kak. Nah, salah satunya dengan cara kita berdoa. Dengan kita berdoa untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injil. Berarti secara tidak langsung adik-adik di rumah kita semua sudah terlibat dalam pemberitaan Injil. Nah, satu lagi, dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Nah,
seperti persembahan berupa uang, kita bisa berikan itu untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injil. Nah, dengan demikian sebenarnya tidak harus kita pergi ke ladang misi untuk memberitakan Injil. Dengan kita berdoa, dengan kita memberikan, menyisihkan sedikit dari uang kita, memberikan persembahan di dalam kantong persembahan misi, berarti kita semua sudah bisa terlibat di dalam pelayanan misi. Seperti itu, Kak Yao. Oh iya Kak. Terus kapan dong kita bisa mulai untuk memberitakan Injil? Oke, pertanyaan yang baik Kak Yao. Nah, kapan kita harus memberitakan Injil? Ya sekarang kita harus memberitakan Injil. Karena kita sudah menerima perintah dari Tuhan untuk memberitakan Injil, berarti sekarang. Nah, sekarang, besok, lusa, selamanya, selama kita masih hidup, berarti tugas kita seperti perintah Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Nah, seperti itu Kak Yao. Oh oke Kak. Tapi mau tanya lagi dong Kak, boleh ya? Boleh Kak Yao. Terus tujuannya kita memberitakan Injilnya apa sih Kak? Adik-adik di rumah pasti mau tahu juga. Nah, ini penting. Kita harus tahu tujuan kenapa kita memberitakan Injil. Nah, tujuan dari pemberitaan Injil itu, Kak Wi, Kak Yao dan semua adik-adik, supaya semua orang ya, bisa mendengar kabar baik tentang Injil. Dan semua orang yang mendengar kabar baik tentang Injil, mereka itu juga bisa menikmati ya keselamatan ya di dalam kabar baik itu yang tersedia di dalam kabar baik atau kabar Injil itu. Nah, seperti apa yang sudah kita alami saat ini, baik Kak Wi, Kak Yao, kakak dan juga semua adik-adik yang ada di rumah. Nah, itu tujuannya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Donald. Jadi adik-adik yang ada di rumah, nah kita semua tadi sudah mendengar penjelasan tentang bagaimana kita, apa kabar Injil itu dan bagaimana caranya kita terlibat di dalam pemberitaan Injil itu. Nah, kakak mau beritahukan satu hal buat adik-adik yang ada di rumah, Kak Wi, Kak Yao. Ternyata adik-adik di JC Family ini sudah terlibat secara langsung di dalam pelayanan misi, pelayanan pemberitaan Injil kakak-kakak. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah buat adik-adik yang ada di rumah. Luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu, nanti kakak akan menampilkan tayangan berikut ini dan adik-adik bisa melihat bagaimana keterlibatan adik-adik bukan saja melalui doa tetapi juga melalui dana yang sangat membantu para hamba Tuhan yang terjun langsung ya di pelayanan misi. Mari sama-sama kita melihat tayangan berikut ini. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Baik adik-adik, terima kasih banyak kakak ucapkan buat semua adik-adik yang sudah terlibat dalam pelayanan misi, baik itu melalui doa maupun juga melalui dana yang sudah diberikan. Nah, Tuhan Yesus akan memberkati baik adik-adik, keluarga adik-adik semua. Nah, baik adik-adik, kita akan mendengar teman-teman kita yang akan menghafal ayat hafalan untuk minggu yang lalu ya. Nah, mari sama-sama kita menyaksikan. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Hari
Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, Simon berkati. Dah. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun dia sudah mati. Terima kasih baik adik-adik yang sudah menyaksikan maupun teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan untuk kita semua. Nah, kakak juga mau memberikan ayat hafalan untuk minggu ini. Ya adik-adik ya. Ayat hafalan untuk minggu ini dicatat ya adik-adik. Terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Nah, sekali lagi Markus 16 ayatnya yang ke-15. Baik adik-adik, kakak akan membacakan ayat firman Tuhannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu ayat hafalan kita ya adik-adik, dicatat ya. Kakak akan berdoa dan kita akan berdoa untuk menutup bagian dari firman Tuhan hari ini. Nah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Biarlah firman ini menjadi pedoman atau menjadi berkat bagi semua kami yang sudah mendengarnya. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Kakak Donald sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan sekarang, Kakak Yau, kita mau ngapain ya? Sekarang kita mau membuat sebuah karya. Wow, apa itu Kakak? Oke, jadi sesuai firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan Kak Donald, salah satu hal yang bisa kita lakukan, adik-adik lakukan untuk terlibat, untuk memberitakan Injil adalah dengan berdoa. Nah, oke, jadi adik-adik kita mau membuat karya yaitu tangan doa. Wah, tangan doa. Seperti apa itu Kakak? Tangan doa itu, terima kasih Kak, seperti ini. Bisa tolong pegangkan Kak? Ya, oke. Kelihatan ya adik-adik di layar adik-adik semua. Nah, ini adalah gambar tangan. Nanti di tangan ini adik-adik silahkan tulis bahan doa ataupun mungkin nama yang mau kita doakan. Nah, ya, terus gimana cara buatnya Kakak? oke, untuk cara buatnya pertama-tama kita harus mempersiapkan alat-alatnya dan bahan-bahannya dulu Kak. Oh iya, alat-alatnya apa aja itu Kak? Oke, yang pertama adalah kertas. Oh, kertas. Kertas? Ya, boleh kertas HVS, HVS? atau karton boleh. Oh, karton. Oke. Kertas karton yang berwarna atau yang warna putih boleh, terserah aja. Oke. Terus ada gunting. Gunting. Lalu pensil atau pulpen. Iya. Terus pensil warna atau spidol atau krayon untuk mewarnai, untuk menghiasi tangannya. Oke, Ya, Kakak. itu alat-alatnya. Iya. Terus cara membuatnya. Cara membuatnya nanti silakan kertas, kalau kakak pakai kertas HVS ya. Ini nanti dilipat 2. Dilipat menjadi 2. Seperti ini. Lalu nanti tinggal kita gambar tangan kita di kertas ini. Seperti ini ya adik-adik. Jadi setelah dilipat 2 kertasnya, bagian kelingkingnya tangan adik-adik itu menyentuh di pinggiran lipatan kertas tadi. Jadi ini bagian yang terbuka dan ini bagian yang dilipat. Nah, nanti adik-adik tinggal taruh tangannya di situ, terus pakai pensil atau pulpen menggambar bentuk tangan adik-adik masing-masing. Begitu ya. Setelah itu nanti tinggal digunting. Nah, setelah digunting nanti akan seperti ini kurang lebih. Tapi mungkin nanti ukurannya akan lebih kecil dari tangan kakak ini. Oke. Setelah jadi, tinggal dihiasi, tinggal diwarnai. Kalau mau terserah adik-adik mau warnai apa, mau kasih stiker boleh kalau misalnya mau dihiasin seperti apa tangannya. Nah, tapi yang paling penting adalah adik-adik harus menuliskan
bahan doa. Iya. Iya, bahan doa di dalamnya sini. Adik-adik, kita mendoakan penginjil-penginjil, kita doakan juga orang-orang yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus Iya, sebagai juru teman-temannya, selamatnya. Iya, mungkin juga teman-teman adik-adik yang mau adik-adik doakan atau keluarga yang belum kenal Tuhan Yesus, boleh adik-adik tulis di sini. Setelah itu, setelah selesai ditulis bahan doanya, setelah dihiasi, adik-adik berdoa untuk bahan doa itu. Bisa didampingi papa dan mamanya ya, Kak. Iya, betul sekali, Kak. Ya, sudah ngerti adik-adik ya? Ya, oke, sip. Selamat berkarya. Selamat berkarya adik-adik. Ya, selanjutnya adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman pemenang dari hasil lomba menghias telur Paskah di minggu yang lalu. Oh iya Kak, tapi sebelum kita dengar siapa pemenangnya, kita mau lihat dulu nih hasil karya adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam menghias telur. Coba kita lihat dari kelas kecil, silakan tampilkan di layar. Ya, selanjutnya dari kelas besar. Ini dia gambar-gambarnya. Wow, luar biasa. Iya keren-keren ya Kak, Iya. semuanya luar biasa adik-adik, betul-betul kreatif dalam Iya. menghias telur. Iya, betul sekali Kakak. Nah, sekarang kita akan melihat siapakah yang menjadi pemenangnya. Ini diwakili masing-masing satu dari masing-masing kelas Kak ya? Iya Kak, betul. Oke. Kelas kecil 1 dan kelas besar 1. Iya, oke. Ya, pemenang dari kelas kecil adalah Audrey. Selamat kepada adik Audrey. Nah, terus untuk pemenang kelas besar adalah Seva. Selamat juga untuk Seva. Dan terima kasih juga ya untuk adik-adik yang sudah turut berkarya dalam lomba menghias telur Paskah. Semuanya udah bagus-bagus ya Kak, Iya, betul hiasan sekali. telurnya. Jadi jangan kecil hati untuk yang belum menang Iya. pada Paskah kali ini. Semuanya tetap semangat. Iya, semangat. Tuhan Yesus berkati. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik silakan siapkan persembahannya ya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan kakak kembali mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian yang mengatakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sekali lagi ya, kita ulangi pujian ini. Kita katakan, Yesus
Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya, terima kasih. Ya, untuk doa persembahan dan sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, minta kesediaan Kakak Donald yang memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh semua adik-adik yang ada di rumah. Biarlah persembahan yang sudah diberikan ini dipakai untuk luasan pekerjaan Tuhan, dan juga Tuhan berkati semua adik-adik, orang tua dalam pekerjaan, dan juga semua adik-adik dalam pendidikan. Kami berdoa untuk mereka saat ini yang sementara mengikuti baik ujian maupun tes, kenaikan kelas. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, kepintaran bagi semua adik-adik kami, agar supaya semua jerih payah mereka dalam belajar akan mendapatkan hasil yang baik hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga kami mengakhiri semua rangkaian ibadah sekolah minggu dan berdoa Tuhan memberkati semua kami yang sudah terlibat di dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Tuhan menyertai kami dalam semua aktivitas dalam minggu ini sampai minggu depan nanti. Tuhan juga akan mempertemukan kami untuk kami sama-sama beribadah dengan penuh sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Dia dari surga jadi manusia, Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya, jadikan ku terangmu Tuhan.